Bab 469. Tempat pemakaman. Kalian bekerjalah dengan baik. Apa masalah ini ada hubungannya dengan kalian? Ketika melihatnya, Nathan tidak bisa menahan diri untuk marah. Ya benar. Kerja saja dengan benar. Jolene merasa jauh lebih aman ketika dia mengingat orang-orang kuat yang menyelamatkannya malam itu. Hari berikutnya, Villa Gunung Ametis didekorasi dengan latar belakang hitam dan putih, dengan deretan karangan bunga berjejer di dinding. Pemakaman hari ini menarik perhatian banyak orang. Bahkan cuacanya mendung. Suasana berat dan sangat mencekik. Di depan altar, dua orang berdiri. Satunya adalah Topan. Wajahnya tenang. Satunya lagi adalah Prabu. Dengan pinggang membungkuk, rambut beruban, terlihat banyak menua. Tapi matanya bersinar penuh cemerlang. Dia telah pensiun selama 30 tahun. Seperti singa tidur. Hari ini, singa akan bangun. Akibatnya adalah tulang-tulang menumpuk menjadi gunung dan darah mengalir menjadi lautan. Di dalam Villa Gunung Ametis, di halaman yang luas, di barisan depan berdiri para selebriti dari South Mantis yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Di belakang, ada 13.000 orang. Berkumpul. Ramai dan penuh sesak. Setelan serba hitam dengan bunga putih di dada dan ikatan putih di kepala. Pemandangan sangat mengejutkan. Spektakuler. Siapa lagi yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang di South Mantis? Hanya dalam 3 hari. 13.000 orang. Ini adalah Prabu Jayabaya. Di South Mantis, setiap orang harus dengan hormat memanggilnya Empu. Membuatnya marah berarti membuat marah Dewa South Mantis. Semua keluarga besar yang memiliki kuasa di South Mantis gemetar. Selama masa pensiun Prabu, banyak dari mereka mengira Prabu telah meninggal. Bahkan Tuan Teddy dapat menggantikannya. Sekarang tampaknya pikiran mereka adalah lelucon besar. Siapa yang bisa menyaingi Prabu? Sekarang, siapa yang bisa menggantikannya? Prabu menegakkan bunga kecil di dadanya. Berkata dengan keras, hehe. Aku tidak mengira akan kalian bertemu dengan kesempatan seperti ini. Aku Prabu Jayabaya berterima kasih pada kalian telah datang untuk mengantarkan 3 saudaraku dan putra angkatku. Terima kasih semuanya. Selesai berbicara, Prabu membungkuk memberi hormat. Pemimpin membungkuk. 13.000 orang tampak terharu. Kemarahan awal yang sudah di hati mereka terpancing keluar. Empu, Empu. Semua orang berteriak dengan penuh semangat. Awalnya, aku Prabu seharusnya terus pensiun. Tetapi beberapa pendatang luar berulang kali memprovokasi South Mantis. Menduduki wilayah kita. Menelan industri kita. Bahkan membunuh kita. Membuat kita tidak ada tempat untuk tinggal. Hari ini, aku mengumumkan bahwa aku akan menggunakan semua kekuatan dalam hidupku untuk memerangi Jordan Group sampai mati. Prabu berkata dengan keras. Perang sampai mati. Perang sampai mati. Nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa. Lebih dari 10.000 orang di bawah berteriak serempak. Suara membunuh mengguncang langit. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang di South Mantis gemetar. Kuat. Terlalu kuat. Siapapun yang memprovokasi Prabu tidak akan beruntung. Empu. 10 menit lagi pemakaman dimulai. Hanya sisa Jordan Group yang belum datang. Locaya mengingatkan di sebelahnya. Prabu mengangguk. Wahyu bertanya. Guru, bagaimana jika tidak ada seorang pun dari Jordan Group yang datang? Mata Prabu memancarkan sedikit cahaya. Kalau begitu bunuh langsung dan ratakan Jordan Group. Aku ingin seluruh Anhemia dikubur bersama. Siap, Guru. Wahyu bersedia menjadi garda depan. Wahyu berinisiatif mengemban tugas berat. Bagus. Prabu sangat puas. Dia paling menyukai Wahyu. Jordan Group tiba. Pada saat ini, suara keras datang. Wah, lebih dari 10.000 orang di lapangan. Melihat ke arah jalur masuk bersamaan. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Bab 470. Membuat Anhemia menjadi neraka. Karena mereka melihat 4 orang datang dengan membopong sebuah peti mati. Sebagai lawan musuh, mereka membawa peti mati di pemakaman orang lain. Bukankah ini provokasi yang terang-terangan? Lebih dari 10.000 orang yang hadir sangat marah. Semua orang ingin langsung meremukkan 4 orang yang membawa peti mati itu. Melihat Prabu mengibaskan tangannya, semua orang berhenti gelisah.
Semua orang sangat marah ketika mereka menyaksikan keempatnya membawa peti mati ke pekarangan depan. Brak, peti mati itu menghantam tanah dengan keras, menyemburkan debu. Halo Empu Prabu. Kami mewakili Bos Jordan Group membawa pesan untuk Anda, kata seseorang yang memimpin itu. Apa ada tempat bagimu untuk bicara? Wahyu marah. Apa semua anjing bisa berbicara langsung dengan ayah angkatnya? Tidak apa-apa. Biarkan dia berbicara, kata Prabu. Dia mengucapkan setiap tahun, Empu Prabu mempunyai hari seperti ini. Setiap tahun mempunyai pagi seperti hari ini. Ish. Kata-kata itu keluar. Penonton tiba-tiba hening. Lebih dari 10.000 orang menahan napas tak bersuara. Karena kalimat ini terlalu mengejutkan. Mengucapkan selamat dengan kalimat ini di pemakaman adalah kutukan paling kejam. Ayah angkat. Aku akan membawa orang ke Anhemia. Membiarkan seluruh Anhemia dikubur bersama. Aku akan mencabik-cabik semua orang di Jordan Group menjadi puluhan ribu keping. Wahyu sangat marah. Kubu lama Prabu dan semua murid sangat marah. Cabik berkeping-keping. Lebih dari 13.000 orang di bawah tidak bisa menahan amarah mereka. Semuanya seperti binatang buas yang keluar dari kandang. Hahaha. Prabu malah tertawa bukannya marah. Bahkan topan menunjukkan senyuman. Sangat langka. Tidak ada alasan lain. Prabu telah berkuasa selama beberapa dekade. Belum pernah melihat orang yang selancang ini. Hari ini matanya dibuat terbuka. Anak muda ini benar-benar lancang. Prabu tertawa. Pada saat ini, orang yang datang untuk mengantarkan peti mati berkata, Empu Prabu, peti mati ini adalah hadiah darinya. Beliau berkata bahwa Anda akan membutuhkannya cepat atau lambat. Duar. Pada saat ini, Wahyu dan yang lainnya marah sehingga mata mereka terbelah. Tinju mereka terkepal erat. Mata mereka penuh amarah. Provokasi berulang dari Jordan Group membuat mereka tidak bisa menahan lagi. Sebagai seorang laki-laki, dia ingin memotong Jordan Group menjadi berkeping-keping. Sial, terkutuk, harus mati. Locaya menggertakkan giginya. Bagaimana bisa ada orang begitu angkuh? Jordan Group terlalu banyak menindas orang. Mereka tidak datang mengangkat peti mati untuk dimakamkan. Masih begitu provokatif. Mereka tidak menganggap Empu sama sekali. Wahyu mengepalkan tinjunya erat. Niat membunuhnya telah melonjak secara ekstrim. Set. Seseorang tidak tahan lagi. Mengeluarkan golok dan menyerang keempat orang yang membawa peti mati. Kupotong kalian. Pria itu mengibaskan golok daging. Bang. Tapi pisau itu terlempar oleh kekuatan besar. Patah menjadi dua bagian. Mundur. Biarkan mereka pergi. Prabu berkata dengan dingin. Ternyata yang tadi bertindak adalah topan. Hanya dengan batu kecil mematahkan golok menjadi dua bagian. Kekuatan mengerikan ini membuat orang berdecak kagum. Akhirnya, mereka berempat pergi. Prabu menekan amarah di hatinya dan berkata, lanjutkan pemakaman. Antarkan saudaraku dan putraku ke perjalanan terakhir. Pergilah dengan tenang. Pergilah dengan tenang. Masing-masing dari lebih dari 10.000 orang yang hadir memegang semangkuk arak dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Krak, krak, . Setelah itu, semua orang membanting mangkuk arak di tanah. Puluhan ribu orang melakukan ini bersama-sama sangat mengguncangkan. Empu, apakah dimakamkan sekarang? Locaya bertanya. Tidak. Bos Jordan Group yang harus mengangkat peti mati untuk dikuburkan. Dengarkan perintahku. Berangkat ke Anhemia. Aku ingin membuat Anhemia menjadi neraka. Prabu berteriak keras. Bersambung.